warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Muksin dengan NPM 0227241117. Saya dari Prodi Akuntansi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perbankan syariah dapat mengoptimalkan infrastruktur di era digital agar tetap relevan, efisien, dan sesuai prinsip syariah. Nah, tujuan saya membahas topik ini yang pertama karena saya akan mengajak kalian menjelaskan pentingnya infrastruktur di bank syariah, menyajikan tantangan digital, memberikan strategi dan solusi. Nah, topik ini penting karena bank syariah saat ini menghadapi tekanan kompetitif dari fintech, bank digital, dan perubahan perilaku nasabah yang serba online. Maka, infrastruktur menjadi tulang punggung agar bank syariah bisa bertransformasi dengan menjaga nilai-nilai Islam. Nah, kali ini kita akan membahas konsep infrastruktur, transformasi digital, tantangan dan risiko. Adapun juga strategi optimalisasi, studi kasus dan rekomendasi. Oke. Kita akan bahas pertama yaitu tentang struktur pembahasannya. Dia meliputi 5 bagian besar, mulai dari pemahaman dasar infrastruktur hingga studi kasus nyata yang menggambarkan bagaimana optimalisasi ini diterapkan di dunia nyata. Nah, konsep dasar dan teorinya, kita akan bahas definisi infrastruktur untuk perbankan. Nah, infrastruktur perbankan adalah seluruh sistem jaringan perangkat dan sumber daya yang menopang operasi bank. Nah, teman-teman, infrastruktur mencangkup jaringan komunikasi, pusat data, keamanan, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang mendukung seluruh kegiatan operasional bank. Nah, teman-teman, infrastruktur perbankan merupakan fondasi utama yang memastikan seluruh kegiatan bank berjalan lancar, aman, dan efisien. Nah, di dalamnya mencakup sistem digital, jaringan komunikasi, perangkat teknologi, serta sumber daya manusia yang saling terhubung. Nah, tanpa infrastruktur yang baik, bank tidak dapat memberikan layanan cepat, menjaga keamanan data, maupun menyesuaikan diri dengan perkembangan digital. Nah, teman-teman, bagi perbankan syariah, infrastruktur juga berperan penting untuk memastikan setiap transaksi tetap sesuai prinsip keadilan, amanah, dan kepatuhan syariah. Begitu ya, teman-teman. Oh ya, untuk infrastruktur dalam konteks syariah, kita akan bahas mengenai prinsip utamanya yaitu keadilan, transparansi, dan kejujuran, di mana teknologi harus mendukung akad dan kepatuhan syariah. Nah, pernyataan ini dia menegaskan bahwa dalam perbankan syariah, teknologi bukan hanya alat efisiensi, tetapi juga sarana untuk menjaga nilai-nilai syariah. Nah, teman-teman, di setiap inovasi digital harus dibangun di atas prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak. Nah, untuk transparansi agar seluruh proses akad jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta kejujuran untuk memastikan transaksi bebas dari manipulasi dan riba. Maksudnya ya, teman-teman, penerapan teknologi seperti mobile banking, akad digital, atau AI yang harus memastikan bahwa seluruh sistem tetap mematuhi hukum Islam, mulai dari validasi akad, keaslian tanda tangan, hingga kehalalan produk pembiayaan. Dengan demikian, kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan kepatuhan syariah, bukan menggantikannya. Oke, teman-teman, sekarang kita bahas tentang infrastruktur digital. Yang pertama ada hardware atau server jaringan data center, ada software, core banking aplikasi, ada data dan keamanan, SDM dan tata kelola. Nah, 4 pilar tersebut dia merupakan komponen utama yang
saling bergantung dalam membangun sistem perbankan digital yang efektif dan aman. Pertama ada hardware, dia berfungsi sebagai fondasi fisik seperti server, jaringan, dan data center untuk menampung seluruh aktivitas digital. Adapun juga yang kedua, software menjadi otak sistem yang dimana mengatur transaksi layanan nasabah serta pengelolaan data melalui aplikasi dan core banking system. Ada juga data dan keamanan. Nah, ketiga ini data dan keamanan, dia berperan menjaga kerahasiaan serta keaslian informasi agar terhindar dari kebocoran dan kejahatan siber. Sementara SDM dan tata kelola, dia memastikan seluruh teknologi yang dijalankan oleh tenaga profesional dengan etika, kompetensi, serta kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, jika keempat pilar ini dikelola secara seimbang, maka Bank Syariah dapat mewujudkan operasional yang efisien, aman, dan sesuai nilai Islam. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai hubungan infrastruktur dan efisiensi. Teman-teman, jadi gini, untuk infrastruktur dia memiliki hubungan langsung dengan tingkat efisiensi operasional di bank ya. Nah, semakin kuat dan terintegrasi sistem infrastruktur yang dimiliki seperti jaringan yang cepat, server andal, dan aplikasi digital yang modern, maka semakin tinggi pula efisiensi yang dicapai. Untuk infrastruktur yang baik, ya, dia dapat memungkinkan proses transaksi yang berjalan lebih cepat, akurat, dan hemat biaya, sekaligus juga mengurangi kesalahan manual. Nah, dalam konteks perbankan syariah, efisiensi ini dia juga membantu meningkatkan pelayanan kepada nasabah tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan transparansi. Dengan kata lain, infrastruktur yang optimal adalah kunci utama terwujudnya efisiensi yang berkelanjutan dalam operasional bank syariah. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang era digital dan dampaknya. Nah, teman-teman perlu tahu ya, ciri era digital yang dimana yang pertama ada otomatisasi, kedua big data, ketiga Internet of Things, keempat ada artificial intelligence. Nah, teman-teman, era digital ditandai dengan kemajuan teknologi yang mengubah cara lembaga keuangan termasuk perbankan syariah dalam beroperasi. Pertama ada otomatisasi, di mana memungkinkan proses kerja itu dilakukan secara cepat dan efisiensi tanpa banyak campur tangan manusia. Kedua ada big data, dia membantu bank menganalisis perilaku nasabah untuk menawarkan layanan yang lebih tepat sasaran. Sementara Internet of Things, dia menghubungkan berbagai perangkat agar sistem perbankan dapat beroperasi secara real time dan integrasi. Adapun juga artificial intelligence atau AI. Nah, dia berperan dalam pengambilan keputusan Dia mengambil keputusan deteksi penipuan serta pelayanan nasabah berbasis kecerdasan buatan. Nah, keempat ciri ini dia menjadikan era digital sebagai masa transformasi besar bagi perbankan syariah menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan inovatif, namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai transformasi digital di bank syariah. Oh ya teman-teman, transformasi digital di bank syariah dia merupakan proses perubahan menyeluruh dari sistem konvensional menuju layanan berbasis teknologi modern. Nah, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Perubahan ini mencakup
digitalisasi proses akad, pengembangan aplikasi mobil banking syariah, penggunaan tanda tangan elektronik, hingga pemanfaatan cloud computing untuk efisiensi data. Melalui transformasi ini, bank syariah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses, sekaligus memperluas jangkauan keuangan inklusif bagi masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi dan daya saing, tetapi dia juga memperkuat peran bank syariah sebagai lembaga keuangan yang modern, amanah, dan sesuai nilai Islam. Nah, teman-teman, kalian perlu tahu banyak bank syariah yang sudah beralih ke sistem digital seperti BSI dan BTPN Syariah. Hal ini meningkatkan kecepatan layanan dan memperluas jangkauan ke pelosok daerah loh. Nah, itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke digitalisasi akad syariah. Nah, untuk digitalisasi akad syariah merupakan penerapan teknologi digital dalam proses pelaksanaan akad atau perjanjian transaksi keuangan berbasis prinsip Islam. Melalui sistem digital, nasabah dan pihak bank dapat melakukan akad secara online dengan menggunakan tanda tangan elektronik, verifikasi digital, dan dokumentasi otomatis yang sah secara hukum dan sesuai syariah. Itu teman-teman. Nah, langkah ini dia mempermudah akses layanan pembiayaan, mempercepat proses administrasi, serta menjaga transparansi dan keaslian akad. Dengan adanya digitalisasi, bank syariah mampu memberikan pelayanan yang efisien, modern, dan tetap menjaga nilai-nilai keadilan, amanah, serta kepatuhan terhadap hukum Islam. Nah, sekarang kita masuk di fintech syariah. Itu kolaborasi dengan fintech memperluas layanan berbasis syariah. Maksudnya, fintech syariah merupakan inovasi keuangan berbasis teknologi yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, teman-teman, kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan fintech membuka peluang besar di mana untuk memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama yang belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Nah, teman-teman, melalui kerjasama ini, bank syariah dapat menghadirkan layanan digital yang lebih cepat, praktis, dan inklusif seperti pembayaran zakat online, pembayaran mikro, dan investasi halal. Selain meningkatkan efisiensi, kolaborasi ini juga memperkuat ekosistem ekonomi yang modern, transparan, dan tetap berlandaskan nilai keadilan. Nah, ia juga serta kemaslahatan kepatuhan syariah. Sekarang kita masuk ke tantangan infrastruktur. Untuk tantangan teknis sistem lama, keterbatasan kapasitas, integrasi sulit. Nah, dalam proses digitalisasi, bank syariah menghadapi berbagai tantangan teknis yang cukup kompleks, di mana banyak lembaga yang masih menggunakan sistem lama atau legacy system yang sulit menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Selain itu, keterbatasan kapasitas server dan jaringan yang sering menghambat kinerja sistem digital yang membutuhkan kecepatan dan stabilitas tinggi. Masalah lain adalah untuk kesulitan integrasi antara berbagai platform dan aplikasi, baik internal maupun eksternal, yang dimana dapat mengganggu kelancaran layanan. Oleh karena itu, diperlukan strategi modernisasi infrastruktur secara bertahap agar bank syariah dapat bertransformasi digitalisasi secara efektif, aman, dan berkelanjutan.
Oke, sekarang kita masuk ke tantangan sumber daya manusia atau SDM. Nah, kekurangan ahli tenaga ini dia memahami prinsip syariah. Dimana salah satunya tantangan utama dalam digitalisasi bank syariah adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi sekaligus memahami prinsip syariah. Teman-teman perlu tahu ya, banyak tenaga ahli di bidang teknologi yang kompeten secara teknis namun belum memiliki pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan etika keuangan Islam. Dimana sebaliknya sebagian profesional syariah belum sepenuhnya menguasai teknologi digital modern. Kesenjangan ini dapat menghambat proses inovasi dan implementasi sistem digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu diperlakukan pelatihan terpadu dan kolaborasi lintas disiplin agar terciptanya sumber daya manusia yang profesional dan mampu mengembangkan teknologi yang patuh syariah. Sekarang kita masuk ke keamanan siber. Nah, ancaman hacking, phishing, dan kebocoran maksudnya dalam era digital keamanan siber menjadi aspek penting loh teman-teman, dimana harus dijaga oleh perbankan syariah. Ancaman seperti hacking, phishing, dan kebocoran data dapat mengganggu stabilitas sistem serta menurunkan kepercayaan nasabah. Serangan siber ini berpotensi mencuri informasi rahasia, memanipulasi transaksi, bahkan merugikan operasional bank. Nah, oleh karena itu diperlukan penerapan sistem keamanan digital yang kuat seperti penggunaan enkripsi, verifikasi berlapis, dan pengawasan sistem secara real time. Upaya ini agar aktivitas perbankan tetap aman, terpercaya, dan sesuai dengan nilai amanah dan dalam prinsip syariah. Sekarang kita masuk ke kepatuhan regulasi OJK, BI, dan Undang-Undang PDP. Nah, teman-teman, dalam menjalankan transformasi digital, Bank Syariah wajib mematuhi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan nasional seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Nah, kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan digital berjalan sesuai hukum, menjaga keamanan data nasabah, melindungi integritas sistem keuangan. Selain itu, penerapan regulasi juga memastikan bahwa inovasi teknologi tetap sejalan dengan nilai-nilai transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam prinsip syariah. Nah, dengan demikian, kepatuhan regulasi menjadi fondasi dalam menciptakan sistem perbankan syariah digital yang aman, etis, dan terpercaya. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke risiko operasional. Nah, dalam risiko operasional ini pasti ada gangguan sistem, bencana, human, dan error. Maksudnya, risiko operasional ini dia merupakan tantangan yang sering dihadapi dalam kegiatan perbankan, terutama di era digital. Gangguan sistem seperti server down atau kegagalan jaringan dapat menghambat transaksi nasabah. Selain itu, bencana alam maupun kesalahan manusia atau error juga dapat menyebabkan kerugian dan menurunkan kepercayaan terhadap layanan bank. Oleh karena itu, Bank Syariah perlu memiliki rencana manajemen risiko operasional yang matang, termasuk sistem cadangan data atau backup. Nah, prosedur darurat serta pelatihan rutin bagi karyawan juga. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk langkah ini penting agar operasional tetap stabil, aman, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian serta tanggung jawab dalam syariah. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke modernisasi sistem. Di dalamnya pasti terdapat migrasi ke cloud dan integrasi API. Nah, modernisasi sistem menjadi langkah penting bagi Bank Syariah dalam menghadapi tuntutan era digital. Salah satu bentuk modernisasi adalah migrasi ke teknologi cloud yang memungkinkan penyimpanan
secara lebih efisien, fleksibel, dan aman. Selain itu, integrasi API atau Application Programming Interface memungkinkan sistem bank terhubung dengan berbagai platform digital seperti fintech, e-commerce, dan aplikasi layanan keuangan lainnya. Dengan kombinasi ini, Bank Syariah dapat memperluas jangkauan layanan, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan pengalaman nasabah tanpa mengabaikan prinsip keamanan dan kepatuhan syariah. Oke, sekarang kita masuk ke penguatan keamanan. Nah, di dalamnya terdapat enkripsi data, MFA, Zero Trust. Nah, untuk penguatan keamanan merupakan aspek vital dalam pengelolaan sistem digital perbankan syariah. Nah, penerapan enkripsi data dia berfungsi melindungi informasi nasabah agar tidak mudah diakses pihak tidak berwenang. Nah, teman-teman, kemudian untuk MFA atau multi-factor authentication. Multi-factor authentication menambah lapisan verifikasi untuk memastikan hanya pengguna sah yang dapat mengakses sistem. Sementara konsep Zero Trust dia menekankan bahwa setiap akses baik dari dalam maupun luar jaringan harus selalu diverifikasi tanpa pengecualian. Nah, melalui penerapan ketiga strategi ini, Bank Syariah dapat menciptakan sistem digital yang lebih aman, handal, dan sesuai dengan prinsip amanah. Oh ya teman-teman, dia juga serta tanggung jawab dalam syariah. Ya, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pelatihan SDM digital syariah. Di dalamnya pasti ada kompetensi ganda dan fikih muamalah. Untuk pelatihan SDM digital syariah, dia menjadi kunci keberhasilan transformasi perbankan syariah di era modern. Dalam hal ini dibutuhkan kompetensi ganda, yaitu kemampuan di bidang teknologi informasi sekaligus pemahaman yang kuat terhadap fikih muamalah. Nah, kombinasi keduanya penting agar teknologi tetap sejalan dengan prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Nah, melalui pelatihan yang berkelanjutan, Bank Syariah dapat menciptakan tenaga profesional yang inovatif secara digital namun tetap patuh syariah, sehingga mampu menjawab tantangan industri keuangan yang modern dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Ya, sekarang kita masuk ke kolaborasi dengan fintech. Nah, teman-teman, untuk kolaborasi dengan fintech atau financial technology menjadi strategi penting bagi Bank Syariah dalam mempercepat transformasi digital. Nah, melalui kerjasama ini, Bank Syariah dapat mengembangkan layanan keuangan yang lebih inovatif, efisien, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, fintech membantu menghadirkan solusi digital seperti pembayaran non-tunai, pembiayaan mikro, hingga investasi halal berbasis aplikasi. Selain itu, memperluas jangkauan layanan. Kolaborasi ini juga memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang modern, inklusif, dan tetap berlandaskan prinsip keadilan serta kepatuhan terhadap syariah. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi big data dan artificial intelligence atau AI. Nah, implementasi big data dan artificial intelligence AI menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan bank syariah di era digital. Nah, big data memungkinkan bank menganalisis perilaku serta kebutuhan nasabah secara mendalam, sehingga dapat menawarkan produk keuangan yang lebih tepat sasaran dan sesuai prinsip syariah. Sementara itu, AI membantu otomatisasi proses, deteksi risiko, serta peningkatan keamanan transaksi melalui sistem cerdas berbasis algoritma.
Nah, dengan penerapan teknologi ini, Bank Syariah dapat menciptakan layanan yang lebih cepat, personal, dan efisien tanpa mengabaikan nilai kejujuran, transparan, dan keadilan sebagai dasar operasional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang studi kasus untuk Bank Syariah di Indonesia atau BSI. Bank Syariah Indonesia atau BSI, teman-teman, dia menjadi contoh nyata transformasi digital dalam industri perbankan syariah nasional sebagai hasil penggabungan beberapa bank syariah. Nah, BSI berhasil membangun sistem layanan terpadu dengan memanfaatkan teknologi digital modern seperti aplikasi mobile banking, e-commerce, partnership, dan layanan berbasis cloud system. Nah, teman-teman, BSI juga menerapkan keamanan siber berlapis, integrasi data, serta sistem pelayanan berbasis AI untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi nasabah. Melalui inovasi ini, BSI tidak hanya memperkuat daya saing di tingkat nasional, tetapi dia juga menjadi role model digitalisasi perbankan syariah yang tetap berpegang pada prinsip Islam dan kepatuhan syariah. Nah, sekarang kita bahas mengenai kesimpulannya. Jadi untuk transformasi digital dalam industri perbankan syariah, dia merupakan keniscayaan di tengah perubahan teknologi dan perilaku nasabah yang semakin modern. Optimalisasi infrastruktur mencakup hardware, software, data keamanan, serta SDM menjadi faktor utama agar bank syariah dapat beroperasi secara efisien, aman, dan berkelanjutan. Nah, digitalisasi bukan hanya tentang inovasi teknologi, tetapi juga tentang menjaga nilai-nilai syariah seperti kolaborasi dengan fintech, penerapan cloud system, big data dan AI, serta penguatan keamanan siber dan kompetensi SDM syariah menjadi langkah strategi menuju perbankan yang tangguh dan modern. Nah, untuk itu semua bank syariah yang mampu memadukan inovasi digital dan kepatuhan syariah akan menjadi lembaga keuangan yang kompetitif, terpercaya, dan berdaya saing global, sekaligus tetap menegakkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek operasionalnya. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih semuanya telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.